semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Hari ini kita lagi ada di Kawasaki CKM lagi. Kebetulan ini di samping gue sudah ada, baru datang aja, unit baru ya. Dan juga baru launching juga dari Kawasaki. Ini adalah JTEC 25RR ya. Dan ini adalah seri yang 40 tahun anniversary-nya Ninja ya. Nah di warna ini tuh sekarang dia ada 4 model di JTEC 10, JTEC 6, JTEC 4, dan sekarang dia ngeluarin lagi untuk di JTEC 25RR. Nah kalau kita lihat sih dari segi bodinya sama aja seperti JTEC 25RR yang biasa ya. Cuma yang berbeda, paling berbeda itu adalah warnanya ya teman-teman. Kita lihat di sini warnanya tuh klasik banget seperti moge Kawasaki jadul tuh seperti ini. Jadi di remake lagi, dibikin lagi warnanya untuk di motor-motor mudanya Kawasaki ya. Dan juga kita lihat di sini warnanya ada campuran hijau ciri khasnya Kawasaki banget ya zaman dulu. Hijaunya hijau muda gitu. Dan ada campuran putihnya, putih solid ya ini teman-teman. Bukan putih mutiara sih kalau gue lihat. Iya, tapi ada sedikit metaliknya ya. Dan di sini dia dicampurkan, diperpadukan dengan warna biru. Birunya dibilang tua banget enggak, muda juga enggak, jadi tengah-tengah lah ya. Nah untuk di tipe ini dia udah dapet tank pad juga ya teman-teman nih. Tank pad asli bawaan dari Kawasaki-nya. Keren sih. Dan juga di sini untuk di JTEC yang ini ya, dia rangkanya sekarang udah warna silver ya. Kalau sebelumnya JTEC 25RR yang sebelumnya kan warnanya rangkanya hitam, sekarang rangkanya sudah warna silver. Dan juga armnya juga sekarang warnanya silver ya guys. Dan juga yang paling ketara bedanya itu kita lihat dari warna peleknya. Warna peleknya juga sekarang sudah warna hijau seperti si bodinya ini, seperti warna hijau mudanya Kawasaki ya. Nah motor ini katanya sih limited edition, jadi mungkin Kawasaki keluarinnya nggak banyak. Cuma kita nggak tahu pastinya ada berapa unit yang akan dikeluarin, karena di motornya juga nggak ditertera ya. Maksudnya ditulis ada limited editionnya berapa unit. Biasanya kan kalau yang memang limited banget ada, cuma ini mungkin hanya anniversary, jadi nggak ditulis tapi terbatas juga sih. Jadi buat kalian yang mau, ini unit ini kebetulan belum ada yang punya guys. Jadi kalau kalian naksir sama warnanya bisa langsung datang aja ke CKM. Atau nanti gue juga bakalan kasih nomor buat kalian yang mau punya motor ini. Dan untuk harganya nanti gue tampilin aja ya di sini ya guys. Untuk OTR Bekasi, OTR Jakarta, nanti gue tampilin aja di video ini ya guys. Nah kebetulan kalau untuk JTEC 25RR yang ini sih kita belum pernah test ride ya. Kita udah pernah test ride itu dan review JTEC 25R yang pertama, yang sebelum ini punya temen gue. Cuma feel-nya sih hampir sama, cuma katanya yang ini sekarang udah diperbarui lagi. Dari yang lama bedanya tuh gearnya sekarang sudah lebih besar daripada yang sebelumnya yang knalpot underbelly ya guys. Nah dan juga kalau buat yang model yang sudah knalpot di samping gini kompresinya lebih gede ya teman-teman. Sudah 11-12an kalau nggak salah setahu gua. Kalau yang masih underbelly tuh kompresinya lebih rendah daripada ini. Jadi harusnya sih lebih enak yang ini sih. Tapi gua belum pernah nyoba. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bakalan coba sih guys. Nah juga yang paling berbeda sih dari speedometernya ya. Kalau yang lama kan masih ada analognya dan belum berwarna. Kalau sekarang ya sudah berwarna seperti moge-moge yang lainnya ya. Dari Kawasaki semuanya sudah hampir sama pakai model speedometer yang seperti ini. Nah dan untuk di versi yang anniversary ini masih tetap sama ya. Untuk shock belakangnya masih pakai Showa seperti yang JTEC 25RR biasa. Nah shock yang ini tuh bisa disetting adjustable ya. Jadi kekerasannya, kelembutannya, preloadnya, tingginya bisa disetting semua. Kalau kita lihat sih dia mirip banget kayak punya JTEC 10 ya. Cuma pasti ada perbedaannya. Cuma hanya gambarannya sih seperti itu aja sih. Maksudnya mirip-mirip lah. Nah dan untuk di depannya ya teman-teman, ini dia sudah pakai Showa juga. Dan juga ini bisa disetting. Tapi sebelah kanan aja yang bisa disetting ya. Di sini preloadnya bisa disetting hard dan softnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai di track atau mau pakai di sirkuit, untuk setting sesuai bobot berat si ridernya sendiri bisa disetting lewat sini dan di belakang. Jadi supaya pas di tikungan tuh lebih enak, lebih bisa nikungnya lebih cepat lagi.
gitu. Dan tetap di versi yang ini sudah dapat frame slider ya guys, sama seperti yang lama, tetap dapat frame slider. Dan juga di sini juga sudah quick shift juga, up and down, dan juga pastinya sudah ABS ya guys. Nah, dan juga teman-teman kalau kalian beli motor ini sudah dapat single seatnya juga ya, jadi nggak perlu beli single seat lagi, ini sudah dapat, cuma nggak dipasang aja, tapi nanti dikasih kalau kalian beli motor ini. Dan juga kalau kalian beli motor ini pasti kalian dapat KRS juga selama 1 tahun. Apa sih itu KRS? KRS itu Kawasaki Road Service. Jadi ketika ada trouble di jalan atau kalian mau servis, itu bisa langsung telepon aja ke KRS-nya, tapi pasti ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman, untuk seperti kayak ada rumah jaraknya berapa kilo ke bengkel, nanti bisa langsung cari tahu aja di telepon atau langsung googling aja di KRS-nya pasti ada guys. Nah, untuk di motor JTEK yang baru ini kan kemarin tuh sempat ada recall ya, recall soal penambahan lubang, bukan recall sih, penyempurnaan lah, penambahan lubang drainase untuk dirangka. Nah, kalau di motor ini tadi gue udah lihat dan udah gue coba cek juga. Sekarang lubang drainasenya sudah di bawah ya guys. Kalau yang sebelumnya kan agak di samping gini nih, jadi mungkin banyak kemungkinan untuk si air tuh nggak kebuang dengan sempurna. Nah di sini sudah disempurnakan, jadi lubangnya sudah di bawah, udah nggak perlu ditambahin lagi lubangnya. Jadi udah mantep lah. Dan untuk di pengeremannya ya, ini dia belakangnya sudah pakai Nissin dan depannya tuh pakai merek Tokicho, jadi belang ya mereknya. Ini sama sih seperti JTEK 25 yang sebelumnya, generasi pertama pun masih sama. Dan ini gue pernah cobain ya, dan remnya enak banget. Menurut gue sudah cukup, lebih dari cukup lah, nggak perlu di-upgrade sebenarnya sih. Kecuali kalau memang kalian pengen lebih estetik, ganti brand ya, Brembo, biar lebih keren aja sih, oke banget. Nah kalau dari segi bannya, ini ukurannya masih sama juga seperti JTEK yang lama. Depan pakai 110/70 dan belakang pakai 150/60. Kedua-duanya pakai ring yang sama, yaitu ring 17. Dan juga ini pakai bannya juga sama, masih sama, pakai Dunlop Sport Max ya. Dan ini cukup enak sih, bannya gue udah pernah pakai juga. Jadi kalau menurut gue ya guys, kalau buat kalian yang mau beli, apalagi untuk motor ini dikoleksi dan disimpan, ini sih worth it banget. Karena menurut gue, dan juga ini maksudnya terbatas ya edisinya. Jadi kemungkinan paling keluarin berapa ratus unit dan gak akan dibikin lagi. Jadi sangat worth it banget. Terutama buat pedagang pasti udah banyak banget yang ngincer nih. Karena pasti disimpan dan dijual lagi akan harganya mahal ya teman-teman. Ya paling sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.